Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca dan memberi komentar terhadap berita kali ini, saya pilihkan satu berita terkait dengan PMI ya, Purchasing Manager Index, yang setiap bulan dikeluarkan oleh suatu lembaga internasional yang cukup terpandang, yaitu S&P. Nah, jika kita ketik di mesin pencarian PMI S&P Indonesia April 2025, maka akan sudah ada belasan berita, mungkin puluhan ya, dalam satu hari ini terkait dengan Purchasing Manager Manufacturing Index ya, atau Indeks Manufaktur Indonesia. Nah, misal itu kalau saya pakai Google kebetulan, itu ada tulisan dari Kontan.co.id, lampu kuning, Indeks Manufaktur Indonesia merosot pada April 2025. Begitu juga dari CNBC Indonesia, breaking, PMI Manufaktur RI kontraksi lagi, terpuruk sejak COVID. Lalu ada inilah.com, lalu ada bisnis.com. Bisnis.com menulis PMI Manufaktur RI April 2025 melambat ke level 46,7. Lalu juga ada liputan 6, sama kurang lebih PMI Manufaktur Indonesia merosot di April 2025. Ini biang keroknya. Ada Palit News dan seterusnya. Bahkan kalau kita cari di halaman berikutnya pun masih banyak berita, dan satu media menurunkan bisa 2-3 berita dengan tambahan sudut pandang ya. Bloomberg Tennis juga memberitakan dan seterusnya. Nah, saya kali ini langsung masuk ke sumber berita itu supaya kita bisa, para pemirsa dan pengikut kanal saya ini bisa melihat ya, ini berita-berita itu biasanya bisa bersumber dari rilis suatu lembaga negara kah seperti Bank Indonesia, Menteri Keuangan, bisa juga pernyataan pejabat, bisa juga lembaga seperti S&P ini, World Bank kah, atau IMF kah, bisa juga dari berita ya, dari suatu peristiwa. Nah, kali ini dari sebetulnya adalah publikasi, ya sebutlah semacam rilis, tapi dia berupa publikasi ya, dari S&P ya. Ini judulnya tiap bulan ini diturunkan tanggal 2 Mei 2025 di jam 7.30. Judulnya PMI Manufaktur Indonesia dari S&P Global. Bukan judul itu karena dia mempublikasikan tiap bulan ya. Judulnya itu Sektor Manufaktur Indonesia kembali mengalami penurunan pada bulan April. Rilis ini ada 2 bahasa ya, ada bahasa Inggrisnya juga. Nah, di sini ditulis temuan pokok, kontraksi kembali terjadi pada output dan permintaan baru. Jumlah tenaga kerja dan aktivitas pembelian menurun. Optimisme bisnis masih kuat, itu anunya. 3 temuan pokok ya. Saya bacakan dulu beberapa paragraf. Dan tadi sudah saya periksa, berita-berita media umumnya mengambil dari sini ya, kemudian diolah menjadi kalimat yang lebih populer untuk berita. Ini kan semacam brief ya, brief itu untuk menjadi sumber berita. Jadi dia tidak pakai bahasa berita ya, si S&P-nya ini. Di paragraf pertama tertulis begini, kontraksi di sektor manufaktur Indonesia kembali terjadi pada bulan April. Kontraksi artinya penurunan ya, dengan penurunan disebabkan oleh penurunan tajam volume produksi dan permintaan baru. Jadi itu penyebab utamanya kontraksi, penurunan volume produksi dan permintaan baru. Nah, menanggapi hal ini perusahaan-perusahaan memasuki mode pengurangan tenaga kerja dan mengurangi aktivitas pembelian dan perekrutan pada awal triwulan kedua. Selain itu, perusahaan memilih untuk mengurangi tingkat inventaris persediaan maksudnya, dengan memanfaatkan stok input dan barang jadi untuk menyelesaikan produksi dan memenuhi pesanan. Nah, ini satu paragraf sudah ringkesan dari keseluruhan mengapa PMI-nya turun ya. Lalu disebut juga di paragraf 2, kenaikan nilai dolar Amerika Serikat dilaporkan menyebabkan kenaikan harga barang impor, sementara perusahaan berupaya melindungi margin dengan menaikkan harga lebih agresif. Headline Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia dari S&P Global turun di bawah 50,0 pada bulan April.
menunjukkan penurunan kesehatan sektor manufaktur Indonesia dalam 5 bulan. PMI yang disesuaikan secara berkala turun dari 52,4 pada bulan Maret menjadi 46,7 pada bulan April. Jadi ini menandakan penurunan paling signifikan pada kondisi bisnis sejak bulan Agustus 2021. Jadi ini dalam hampir 5 tahun ini, 4 tahun, ini adalah penurunan tertajam untuk 1 bulan ya. Nah, penurunan ini antara lain disebabkan oleh penurunan output dan permintaan baru, pengulangan tadi ya. Produksi turun tajam dan pada laju tercepat sejak bulan Agustus 2021. Ya, dalam hal produksi ya. Nah, data terkini menunjukkan penurunan tajam pada pekerjaan baru untuk pertama kalinya dalam 5 bulan. Sedangkan dalam pekerjaan baru ini penurunan tertajam 5 bulan. Kalau produksi itu turunnya tertajam sejak Agustus 2021. Nah, permintaan dilaporkan melemah baik dari pasar domestik maupun luar negeri. Faktanya volume pesanan ekspor baru turun kedua kalinya dalam 3 bulan. Kalau pesanan ekspor turunnya baru ini ya di sebelumnya naik. Nanti kita kembali baca tapi kita lihat langsung ke grafiknya. Ini dia kasih grafik selama dari tahun 2011 itu ya. Jadi itu 2011 sampai 2025 cuma ada bulan-bulan sebenarnya, tapi grafiknya diperpendek itu. Nah, kalau kita lihat kan semacam ini dulu 2020 waktu Covid ini turunnya tajam banget kan. Nah, yang tadi disebut-sebut tajam sebelum ini adalah 2021 di Agustus. Nah, ini kan paling tajam turunnya. Dari Maret ke April ini paling tajamnya. Nah, selain penurunan tajam, ada angka 50 ini. 50 ini kalau di atas 50 pada 1 bulan PMI itu artinya lebih baik dari bulan sebelumnya. Kalau di bawah 50 berarti lebih buruk dalam konteks PMI ini. Nah, sebelum saya baca lebih lanjut atau kita analisis lebih lanjut ke grafik-grafik itu, kita harus paham dulu nih, ada keterangan di bawah. Apa sih metodologi surveinya ini? Jadi PMI dari S&P Global ini disusun oleh S&P Global ya. Di sini S&P Global ini dijelaskan di kanannya ini. Ini sebuah lembaga ya, lembaga keuangan sebenarnya, lembaga rating keuangan dan sebagainya. Ini memproduksi berbagai hal, salah satunya indeks PMI kan indeks ya, angka PMI tiap bulan. Nah, menurut keterangan di sini tuh sudah sekitar 40 negara. Jadi kita termasuk dari 40 negara. Jadi tidak semua negara dia kasih angka PMI ya. Ada juga zona juga ada. Nah, ini saya baca di metodologi surveinya ini, PMI Manufaktur Indonesia ini berdasarkan jawaban kuesioner bulanan yang dikirim oleh manajer pembelian yang tergabung dalam satu panel terdiri dari 400 perusahaan manufaktur. Konteks Indonesia ya 400 ini, setiap negara beda-beda. Nah, panel ini dikelompokkan berdasarkan ukuran sektor dan tenaga kerja secara terinci. Nah, data dimulai bulan April, jadi sudah April 2011 tadi ada grafiknya kita lihat. Nah, tanggapan ini dikumpulkan pada pertengahan kedua setiap bulan. Jadi pertengahan ya, tanggal belasan itu. Jadi ketika bilang April 2025 itu sebetulnya adalah jawaban responden sampai dengan pertengahan April. Jadi misalnya ada kondisi-kondisi akhir April sebetulnya belum masuk itu dalam jawaban itu, dalam isi jawaban itu. Nanti keluarnya di indeks bulan berikutnya. Karena itu disebut indeks April, diumumkan pada awal Mei ya, tanggal 1 atau tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 setiap bulannya. Nah, dikumpulkan, lalu data utamanya ini adalah pengelompokan dari beberapa jawaban. Kelompok pertama itu adalah permintaan ya, jadi permintaan, pesanan lah gitu, permintaan, lalu output, produksi, lalu ketenaga kerjaan, masing-masing 30, 25, 20. Lalu ada juga waktu pengiriman dari pemasok, berarti supply inputan dia 15% dan stok pembelian 10%. Jadi ada 5 komponen. Dan jadi dibuat terukur, tertimbang dari itu jawaban-jawaban dari responden tadi. Nah, karena itu dalam penjelasan kembali ke atas, itu ada grafik juga yang menunjukkan, tergantung di setiap terbitan dia beda-beda. Ini yang di highlight dari
5 komponen tadi adalah soal pekerjaan juga merosot. Kita bisa, sayangnya memang kita tidak memperoleh data rinci masing-masingnya. Kita hanya bisa baca yang digarisbawahi oleh rilis ini dan juga terutama angka totalnya ya dari yang sudah diolah mereka. Nah, tadi kita sudah melihat, silakan nanti saudara-saudara bisa masuk ke laman SNP Indonesia ini, bisa mengunduh ini, lalu kembali melihat berita-berita yang sudah saya contohkan tadi. Jadi betul-betul ini sesuatu yang cukup luar biasa, jarang ya, udah 5 tahun terakhir turunnya cukup drastis dari 50 berapa tadi, 52,4 di bulan Maret menjadi 46,7 bulan April, jadi tajam banget. Karena itu tadi ada media yang mengatakan kondisi industri manufaktur Indonesia tidak baik-baik saja. Kita mungkin bisa membaca hal-hal lain atau mencermati berita-berita lain di luar soal PMI ini. Apakah PMI ini dari SNP ini cukup menggambarkan keadaan? Sekurang-kurangnya kalau dari informasi bulan kemarin banyak PHK selama pertengahan Maret sampai pertengahan April kan, kalau dari konteks PMI ini, saya kira makanya dia memberikan sorotan tajam ke soal tenaga kerja, dari penyerapan tenaga kerja indeks ya, mau nambahin mengurangi gitu kira-kira jawabannya dari manajer yang jadi responden di industri manufaktur. Mudah-mudahan situasi buruk tidak berlanjut dan ekonomi kita bisa membaik di bulan-bulan mendatang.